Seharusnya dosen atau kampus tuh tidak semata-mata menilai tulisan mahasiswa itu hanya dari nilai yang ada di AI detektor Turnitin itu. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara menghindari AI detektor di Turnitin, tapi bukan berdasarkan contoh ya. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh tim Turnitinnya sendiri. Jadi ada 3 poin utama yang dikatakan oleh tim Turnitinnya sendiri ya. Nanti saya akan kasih lihat file tulisan yang AI detektor Turnitinnya itu tinggi. Dan yang paling penting adalah disclaimer, pengakuan, dan pernyataan dari tim Turnitinnya sendiri. Itu yang harus dipahami oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Ini ada 2 tulisan yang AI detektornya itu 76% dan 67%. Ini sebenarnya tulisan yang sama. Yang awalnya 76%, tulisan yang sama, terus coba diperbaiki menjadi 67%. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya kita tidak bisa menilai, atau dosen pembimbing itu atau kampus tidak bisa menilai atau tidak bisa memutuskan tulisan ini entah layak atau tidak, entah berkualitas atau tidak, entah benar atau tidak, entah mungkin lolos atau apa ya, atau tidaknya, hanya berdasarkan dari 2 persentase ini. Karena kenapa? Karena di sini harusnya mahasiswa itu tidak dibiarkan mandiri untuk hal ini ya. Jadi butuh intervensi dari dosen pembimbing atau kampus. Kenapa? Karena sudah ditulis di sini. Di sini ada caution, di sini ada disclaimer dari Turnitin, di sini ada jawaban dari frequently asked question atau pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh audiens kepada Turnitin, dan ini jawaban oleh Turnitin, ini pernyataan-pernyataannya. Kalau kita lihat ya, pertama kita baca dulu yang caution ya. Kita translate ke bahasa Indonesia buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya itu jongkok ya. Kalau saya sih nggak jongkok, kalau saya tiarap. Kita lihat ya. Nih, pertama dari yang caution dulu. It is essential to understand the limitation bla 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 bla. Penting untuk memahami keterbatasan deteksi AI sebelum mengambil keputusan tentang karya siswa. Tuh. Jadi dosen atau kampus atau admin Turnitin itu di perpustakaan biasanya itu harus memahami ini. Penting untuk memahami bagaimana batasan-batasan model AI detektor itu sebelum mengambil keputusan tentang karya siswa. Itu jadi itulah yang saya bilang di awal, tidak semata-mata kita menilai tulisan mahasiswa karena AI detektornya tinggi langsung wah ini salah, wah ini tidak benar, wah ini tidak layak, wah ini tidak berkualitas dan lain-lain. Maka dosen pembimbing harus memahami ini. Makanya dikatakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan deteksi AI Turnitin sebelum menggunakan alat ini. Jadi harus dipahami dulu bagaimana filternya nanti, bagaimana pengambilan keputusannya nanti dan lain-lain ya. Maka di sini harusnya kampus dan dosen tuh punya standar atau punya kebijakan, sebenarnya kebijakan yang paling tepat ya, bukan aturan tapi kebijakan tertentu. Terus kita lihat di bagian disclaimer, our AI writing assessment is designed to help educator identify text bla 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 bla. Kita lihat. Penilaian tulisan AI kami dirancang untuk membantu pendidik tuh. Berarti untuk dosennya atau gurunya ya, membantu dosen mengidentifikasi teks yang dibuat oleh AI, dibuat oleh mahasiswanya. Nah, penilaian tulisan AI kami, AI detektornya Turnitin mungkin tidak selalu akurat. Dia pun, Turnitin pun mengakui, menyatakan tidak akurat, tidak selalu akurat. Ya karena seperti yang saya bilang 5-6 tahun yang lalu, ini namanya sistem komputer ya, kadang begini, kadang begitu. Makanya nanti ada istilahnya false positif dan false negatif nanti itu. Yaitu model AI kami dapat menghasilkan hasil positif. Nah ini yang false positif tadi, atau hasil negatif palsu. Sehingga tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk tindakan yang merugikan siswa. Makanya udah dikatakan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk tindakan yang merugikan terhadap siswa. Tidak boleh. Maka diperlukan pengawasan lebih lanjut dan penilaian manusia. Diperlukan pengawasan dan penilaian manusia bersamaan dengan penerapan kebijakan akademik khusus organisasi untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran akademik. Itu disclaimernya. Jadi udah diterangkan sama Turnitin. Intinya, jadi dari caution dan disclaimernya ini, ya kan, kita bisa memahami bahwa memang ini butuh intervensi dari dosen pembimbing atau kebijakan kampus. Kemudian Turnitin mengakui bahwa modelnya sampai sekarang tidak akurat. Walaupun sekarang sistem filternya yang saya tahu terakhir itu 3 kali filter tuh, kalau kayak kita saring air tuh dia ada 3 filter gitu. Tapi ini pun tidak akurat dikatakan, ya kan? Maka dia bilang tadi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penilaian. Butuh intervensi manusia. Oke, nah sekarang kita lihat apa jawaban dari frequently asked question atau pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh audiens atau mahasiswa atau dosen kepada Turnitinnya sendiri ya. Ada 2 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh audiens atau akademisi, mahasiswa
kepada Turnitin dan ini jawabannya. Kita lihat sekarang jawabannya. Ini dari yang percentage sound the AI rating report dan lain-lain. Persentase yang ditampilkan dalam laporan tulisan AI adalah jumlah teks yang memenuhi syarat dalam pengajuan yang menurut model deteksi Turnitin AI kemungkinan merupakan teks yang dihasilkan AI. Jadi maksudnya adalah apa yang ada di dalam sini. Jadi AI detektor Turnitin itu mendeteksi tulisan yang dihasilkan oleh AI dan mendeteksi tulisan yang diparafrase menggunakan AI. Kemudian yang kedua, false positive ya, itu atau kesalahan dalam menilai teks yang ditulis manusia sebagai hasil karya AI adalah kemungkinan yang ada dalam model AI. Tetap ada kemungkinan besar ada false positive. Maksudnya gini, false positive itu maksudnya gini, banyak kasus bahwa mahasiswa itu mengeluh, saya tulis sendiri, ini paragraf saya tulis sendiri kok terdetek AI detektor, dia ada warna birunya, warna ungunya gitu. Padahal saya tulis sendiri. Nah, itulah namanya false positive. Maka kesalahan itu tetap possible di dalam model AI detektornya Turnitin. Karena ya udah dia bilang kan tidak akurat gitu. Kemudian yang ketiga kita lihat, skor deteksi AI, tidak ada skor atau sorotan yang diberikan dan ditandai dengan tanda bintang dalam laporan. Nah, dia disclaimer lagi nih, dia buat pengakuan di sini. Untuk mengurangi kemungkinan salah tafsir, tidak ada skor atau sorotan yang diberikan dan ditandai dengan tanda bintang persentase dalam laporan. Karena kalau dia kasih tanda bintang ternyata itu false positif, mampus dia kena dia kan. Yang ke 1, 2, 3, 4 di AI writing percentage should not be source basis bla 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 bla. Persentase penulisan AI tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran. Udah dia bilang tadi kan di atas tidak boleh jadi satu-satunya penilaian. Peninjau atau instruktur atau dosen pembimbing harus menggunakan persentase tersebut sebagai cara untuk memulai percakapan formatif dengan siswa. Di sini ada intervensi manusia di sini. Bener nggak nih? Ini kok tinggi banget. Misalnya ada diskusi lagi, ini kok tinggi banget. Bla 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 bla. Ya, entah mahasiswanya bohong, entah mahasiswanya ngaku-ngaku atau dosennya gimana, ya itu kan itu intervensi manusia lah, bagaimana kebijakan yang diatur kan gitu. Jadi maka dia bilang tidak boleh menjadi satu-satunya penilaian. Kemudian pertanyaan kedua, what does qualifying text mean? Apa sih maksudnya teks yang terkualifikasi, teks yang sesuai gitu kan? Apa sih maksudnya sesuai? Maksudnya lolos AI detektor. Nih dia bilang ada 2 jawaban, kita lihat. Model kami hanya memproses teks yang memenuhi syarat dalam bentuk tulisan panjang. Teks yang memenuhi syarat dan telah ditentukan kemungkinan dihasilkan oleh AI akan disorot dengan warna biru dan warna ungu untuk yang parafrase dengan AI. Jadi maksudnya adalah yang dia detect, yang dia trace adalah hanya berupa paragraf-paragraf ini. Tabel dia tidak cek. Ya, tabel dia tidak cek, walaupun ada beberapa kalimat atau kata dalam tabel itu yang dia ini kayak kena gitu. Tapi tabel secara keseluruhan dia tidak cek ya, tidak masuk dalam sistem tracingnya, tabel, gambar dan lain-lain ya. Jadi hanya paragraf aja. Dan tulisan seperti yang saya bilang di awal tadi, yang warna biru adalah yang dihasilkan oleh AI dan yang warna ungu adalah yang diparafrase menggunakan AI. Lalu kita lihat yang terakhir, non-qualifying text atau tulisan yang tidak terkualifikasi AI detektor, apa katanya? Teks yang tidak memenuhi syarat seperti poin-poin, bibliografi, beranotasi dan lain-lain tidak akan diproses dan dapat menciptakan perbedaan antara sorotan dan lain-lain. Nah, artinya memang tabel, daftar pustaka itu tidak masuk dalam sistem tracing mereka. Nah, kita sudah lihat itu kan. Jadi kita bisa memahami bersama. Angka ini tidak semata-mata bahwa tulisan mahasiswa itu salah atau tidak bagus, tidak berkualitas, tidak layak, tidak boleh lanjut atau dan lain-lain. Di sini butuh intervensi dosen pembimbingnya karena tidak ada yang akurat. Dia tidak akurat, dia sistem komputer ini. Sekarang kita lihat ya, tulisan ini 76% AI detektor. Nah, ini waduh ini hampir semua nih. Oke, hampir semua bla 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 bla. Nah, sampai kesimpulan. Setelah diperbaiki, coba diperbaiki maksudnya, hasilnya turun. Berapa? 76 kurang 67, 9%. 9% turunnya. Walaupun tetap banyak ya. Nah, ini kenapa bisa kok dikit banget? Pasti kan kalau orang perbaiki tulisannya itu pasti dia sudah parafrase, dia rubah dan lain-lain. Kok turunnya cuma 9%? Oke, sebelum saya masuk ke tips bagaimana menghindari atau tidak terdetek AI detektor sampai tinggi banget gini, tulisan ini saya duga aja ya, ini hanya perasaan saya aja. Saya duga semua tulisan ini dihasilkan oleh AI ini yang terdetek ini semua ditulis oleh AI, pure AI. Dan saya tidak tahu bagaimana cara perpindahan tulisan ini dari halaman AI ke halaman Word-nya.
Nah, kemudian tabel mungkin bisa dibuat sendiri oleh si penulisnya gitu. Kalau tabel kan bisa kita rangkum sendiri gitu ya. Karena mungkin memang metadatanya sudah terdata, sudah tertanam, sudah terlacak. Kalau kasus seperti ini, maka apa katanya Turnitin untuk menghindari AI detektor baik teman-teman yang sudah mendeteksi atau yang akan mendeteksi AI detektor di Turnitin. Ini bukan, kita tidak ngomong cek plagiarisme ya, ini kita ngomong AI detektor. Maka ada 3 hal utama yang dikatakan oleh tim Turnitinnya, yaitu yang pertama adalah terlalu banyak kalimat berulang. Jadi Turnitin AI detektor ini mendeteksi atau dia membaca pola kalimat, pola frasa, pola susunan kata, susunan kalimat yang terlalu banyak berulang. Maka dia akan mendeteksi bahwa paragraf ini atau tulisan ini, wah ini AI detektor, ya kan? Selain juga dengan metadata dan lain-lainnya. Nah, itu yang pertama ya, ingat ya, terlalu banyak kalimat yang berulang. Maka kalau caranya adalah kalau memparafrase itu, maka sebenarnya ini ilmu sudah lama banget sebelum ada AI detektor. Kalau kita memparafrase itu pakai bahasa yang simpel, memang argumen kita. Karena keaslian gaya bahasa kita itu yang menjadi keunikan tulisan kita. Jadi jangan terlalu terpaku sama gaya penulisan akademis sebenarnya. Karena keunikan gaya bahasa kita sendiri, setiap peneliti itu, itulah uniknya penelitian itu. Kalau memparafrase lebih baik atau mau berargumen lebih baik pakai gaya bahasa kita sendiri ya. Kecuali kalimat yang bersifat konseptual, karena itu berupa definisi, ajaran dan lain-lain. Maka itu hati-hati kalau memparafrase, jangan sampai maknanya berubah atau maknanya hilang. Itu yang pertama, terlalu banyak susunan kalimat yang berulang. Lalu yang kedua adalah Turnitin ini, yang ketiga paling penting loh. Yang kedua adalah Turnitin ini mendetek prosa dari bahasa Inggris. Prosa dari bahasa Inggris, prosa tuh kayak narasi gitu ya. Paragraf inilah prosa namanya. Narasi cerita ini dari bahasa Inggris. Jadi dikatakan oleh tim Turnitin, kalau dengan bahasa selain bahasa Inggris, ada kemungkinan besar dia false positif. Ingat ya, ada kemungkinan besar dia false positif. Jadi buat teman-teman di Indonesia, kita di Indonesia nih atau negara lain gitu, ingat tuh. Jadi kalau kita menginput atau mau cek tulisan kita yang bahasa Indonesia ke AI detektor Turnitin, maka ada kemungkinan lebih besar itu terdetek. Makanya banyak mahasiswa yang ngeluh, ini paragraf saya nulis sendiri kok AI detektornya kedetek gitu. Ini bukan plagiarisme ya, tapi AI detektor gitu. Nah, karena pernyataan itu tadi, bahwa yang kedua dia bilang Turnitin hanya akurat atau Turnitin lebih akurat dengan prosa yang berbahasa Inggris. Jadi sudah dikatakan oleh orang Turnitinnya. Dan yang ketiga ini yang paling penting adalah terlalu banyak sumber kutipan, terlalu banyak daftar pustaka. Turnitin itu mendetek tulisan yang sumber kutipannya tidak seimbang dengan tulisannya. Banyak sumber kutipan, banyak daftar pustakanya tidak seimbang dengan banyak tulisannya. Misal kalau kita lihat tulisan ini totalnya ada 31 halaman, 30 halaman lah. Tapi daftar pustakanya, waduh banyak banget, terlalu banyak nih tuh. Berapa halaman ya sumber daftar pustakanya, wah terlalu banyak. Nah ini yang dibilang oleh AI, terlalu banyak kutipan, terlalu banyak daftar pustaka, sehingga banyak tulisan, besarnya tulisan tidak seimbang dengan banyak sumber kutipannya atau banyak daftar pustakanya. Jadi ada 3 hal utama itu, cara untuk menghindari atau cara mengantisipasi AI detektor berdasarkan katanya tim Turnitin. Yang pertama saya ulangi adalah kalimat yang berulang. Jangan sampai ada terlalu banyak susunan kalimat yang berulang. Yang kedua adalah harus dipahami bahwa kalau mau cek AI detektor, untuk menurunkan kemungkinan terdetek itu gunakan bahasa Inggris, tulisannya pakai bahasa Inggris ya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah jangan terlalu banyak sumber kutipan. Diseimbangkan, berapa banyak tulisannya, berapa besar tulisannya, seimbangkan dengan besar dan banyaknya daftar pustaka. Itu berdasarkan apa katanya Turnitin. Ya tentu saja konteksnya beda-beda ya. Konteks penulisan bisa aja jurnal yang tulisan hanya 10 sampai 15 halaman mungkin daftar pustakanya agak banyak karena konteks penelitian, konteks tulisannya ada tertentu dan lain-lain. Dan juga tim Turnitin mengaku bahwa model AI detektor yang mereka punya tidak 100% akurat. Makanya untuk menutupi kekurangan mereka kasih disclaimer tadi. Jadi disitulah butuh kebijakan dosen pembimbing. Artinya jangan dibiarkan mahasiswanya mengecek sendiri lalu dosennya menilai, wah ini tingkat AI detektornya tinggi gitu. Nggak bisa, karena sudah ditulis oleh Turnitin tadi di disclaimernya, di cautionnya dan lain-lain tadi. Semoga bermanfaat ya.